Saat akad nikah suamiku dan keluarganya melarang ibu dan ayahku naik ke panggung karena dari keluarga miskin, aku tak terima. Ku pastikan mereka menyesal. Sekarang aku hanya bisa diam, tapi lihat saja pembalasanku, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, akad nikahku. Namun, kebahagiaan itu runtuh ketika saat suamiku dan keluarganya dengan tega menghalangi ibu dan ayahku naik ke panggung hanya karena mereka miskin. Air mataku jatuh, hatiku hancur. Namun aku hanya bisa diam demi menjaga martabat. Mereka pikir aku akan pasrah. Mereka kira aku akan menerima perlakuan hina itu. Mereka salah besar. Diamku bukan tanda kalah, melainkan langkah awal dari pembalasan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Inilah kisah tentang harga diri, luka seorang anak, dan bangkitnya keberanian untuk menegakkan martabat orang tua yang selama ini diremehkan. Kalau suka cerita ini, jangan lupa like untuk semangat lanjut ke bab-bab berikutnya. Tinggalkan komen siapa karakter yang paling bikin emosi menurut kalian. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan update bab terbaru ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hari itu seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupku. Semua orang berkata bahwa momen akad nikah adalah puncak kebahagiaan seorang wanita. Saat janji suci diucapkan, saat ikatan halal terjalin, dan saat doa-doa terbaik dipanjatkan. Aku percaya itu. Aku ingin percaya bahwa setelah perjalanan panjang yang melelahkan, aku akhirnya menemukan lelaki yang kucintai, keluarga yang akan menerimaku, dan rumah baru yang akan kualami. Namun, semua keyakinan itu hancur dalam sekejap, seperti kaca bening yang dilempar batu dan retaknya terdengar di seluruh ruangan. Sejak pagi, aku sudah merasa ada hawa aneh di acara itu. Baju pengantinku memang indah, gaun putih yang panjang dengan kerudung lembut, dihiasi payet berkilauan. Aku dipoles sedemikian rupa agar tampak seperti ratu sehari. Tapi jauh di dalam hati, aku hanya ingin satu hal sederhana. Melihat ibu dan ayah duduk dengan tenang, tersenyum, merasa bangga pada anaknya yang kini resmi menjadi istri orang. Ayahku, seorang pria yang sudah menua dengan kulit legam terbakar matahari, tangannya kasar karena bertahun-tahun bekerja sebagai buruh bangunan. Ibu, perempuan sederhana yang tubuhnya mulai ringkih tapi masih tetap menunduk hormat pada siapapun. Mereka hadir dengan pakaian terbaik yang mereka punya. Baju ayah hanya kemeja lama yang disetrika rapi, celana kain yang mungkin sudah dipakai bertahun-tahun, dan sepatu butut yang digosok hingga berkilau seadanya. Ibu mengenakan kebaya sederhana warna biru muda, dipadukan dengan jilbab polos. Mereka tampak biasa, mungkin sangat berbeda dengan keluarga besar calon suamiku yang datang dengan jas mahal, kebaya modern, perhiasan berkilauan, dan langkah penuh percaya diri. Tapi bagiku, ayah dan ibu adalah kebanggaan terbesarku. Tanpa mereka, aku takkan berdiri di pelaminan ini. Acara berjalan normal hingga akad selesai. Aku menahan air mata haru saat ijab kabul terucap dengan lantang.
menyambut status baruku sebagai seorang istri. Aku berharap, setelah ini aku bisa merangkul ayah dan ibu ke atas panggung, agar seluruh tamu tahu, inilah orang-orang yang melahirkan dan membesarkan aku. Namun, apa yang terjadi justru menjadi luka yang akan membekas seumur hidupku. Saat panitia mempersilakan keluarga inti naik ke panggung, aku mendengar bisikan sinis dari salah satu tante suamiku. Tolong jangan suruh keluarga perempuan naik. Ya, bajunya. Mereka terlalu kampungan. Malu dilihat orang. Aku sontak menoleh. Kata-kata itu bagaikan belati menusuk dada. Tak lama, ibu beranjak pelan dari kursinya, menggandeng ayah, hendak ikut ke panggung untuk foto keluarga. Wajah mereka sumringah, meski tampak ragu. Mereka ingin mendampingi anaknya. Wajar bukan? Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, seorang panitia menghampiri, wajahnya canggung. Maaf, Bu, Pak. Sepertinya untuk foto keluarga inti, hanya keluarga mempelai pria dulu yang naik. Ibu terdiam, tersenyum kaku, lalu menoleh ke arahku. Matanya bergetar, seperti bertanya, apakah benar begitu, Nak? Kami tak boleh naik? Aku ingin sekali berteriak. Naiklah Bu, yah, kalian keluarga intiku. Tapi aku tercekat, mulutku kaku. Karena saat itu, aku melihat suamiku sendiri, lelaki yang baru saja sah menjadi imamku, memberikan isyarat dingin pada panitia. Sebuah anggukan kecil, yang artinya ia setuju melarang ayah dan ibu naik ke panggung. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatapnya tak percaya, berharap ia bercanda. Tapi wajahnya datar, bahkan sedikit tersenyum seolah itu keputusan biasa. Iya, betul. Biar keluarga saya dulu saja. Nanti kalau ada waktu, keluarga pengantin wanita bisa menyusul, katanya tenang, dengan suara cukup keras untuk terdengar oleh orang-orang terdekat. Wajah ibu memucat. Ayah menunduk, mencoba menelan ludah yang terasa getir. Mereka kembali duduk, pelan, dengan langkah berat. Aku melihat tangan ayah mengepal, seolah menahan rasa malu yang luar biasa. Hatiku pecah. Aku ingin melawan, ingin mengatakan bahwa ini tidak adil. Aku ingin berlari ke arah ayah dan ibu, menarik mereka naik ke panggung, lalu berteriak pada semua orang bahwa mereka adalah kehormatanku. Tapi aku diam. Aku hanya duduk di pelaminan, tersenyum pahit di hadapan para tamu, sementara di dalam diriku ada jeritan panjang yang tak bisa keluar. Aku merasa seperti pengantin boneka, cantik di luar, tapi hatinya dikoyak tanpa belas kasihan. Detik itu aku tahu, aku bukan hanya menikah dengan seorang lelaki, tapi juga dengan keluarganya yang penuh gengsi, yang memandang rendah orang tuaku hanya karena kemiskinan. Aku menunduk dalam-dalam, berusaha menahan tangis. Tapi di sela sujud hatiku, aku berjanji pada diriku sendiri, hari ini aku diam. Tapi suatu saat, mereka akan menyesal. Mereka akan tahu bahwa merendahkan orang tuaku adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Dan aku akan memastikan itu terjadi. Setelah momen itu, aku tak lagi bisa menikmati sisa acara pernikahanku. Musik gamelan yang meriah, hidangan prasmanan yang melimpah, tawa dan obrolan para tamu, semuanya terdengar seperti gema jauh yang tak ada artinya. Yang kudengar hanya detak jantungku sendiri, berdentum keras, bercampur dengan rasa malu, marah, dan sakit yang menyesakan. Aku masih duduk di kursi pelaminan, tersenyum kaku di depan kamera yang bergantian memotret. Suamiku duduk di sampingku, wajahnya penuh percaya diri, seolah tidak terjadi apa-apa. Sesekali ia melirik ke arah keluarganya yang sibuk mengatur jalannya acara, memastikan semua berjalan sesuai standar kehormatan keluarga besar mereka. Tapi mataku hanya tertuju ke satu arah, ayah dan ibu.
Mereka duduk di kursi paling pinggir, agak jauh dari kerumunan tamu penting. Mereka tampak berusaha menyesuaikan diri, tersenyum ketika ada yang menyapa, membalas salam dengan sopan. Tapi aku tahu betul bahwa senyum itu palsu, senyum yang terpaksa mereka pasang agar tidak terlihat terluka. Namun aku bisa membaca semuanya dari mata mereka. Mata ayah yang sayu, penuh garis usia, kini tampak lebih sendu dari biasanya. Ada kilatan getir yang tak mampu ia sembunyikan. Aku tahu ia sedang berusaha keras menahan air mata. Ayahku bukan pria cengeng. Selama hidupnya, aku jarang sekali melihat ia menangis. Tapi hari itu, tatapannya menusuk jantungku lebih dalam dari 1000 pisau. Ibu pun tak kalah menyayat hati. Ia masih menggenggam erat tangan ayah, seolah ingin mengatakan, "Tidak apa-apa, kita kuat." Tapi wajahnya pucat pasi. Aku tahu ibu menyiapkan kebaya itu dengan penuh kebanggaan, menabung sedikit demi sedikit hanya untuk membeli kain sederhana agar bisa tampil pantas di hari pernikahanku. Dan kini, kebanggaan itu dihancurkan dengan satu kalimat singkat. Mereka kampungan, jangan suruh naik. Aku merasa seperti pengkhianat. Seharusnya aku yang berdiri membela mereka. Seharusnya aku yang menarik tangan ibu dan ayah untuk duduk di kursi kehormatan. Tapi aku malah diam. Aku membiarkan mereka dipermalukan di depan puluhan tamu. Aku ingin berdiri. Aku ingin mengatakan pada suamiku, kalau orang tuaku tidak boleh naik, maka aku juga tidak akan duduk di sini. Tapi lidahku keluh, kakiku lemah. Ada rantai tak kasat mata yang mengikatku, membuatku hanya bisa tersenyum kaku sambil terus difoto. Beberapa tamu pun mulai berbisik-bisik. Kenapa keluarga pengantin wanita nggak ada yang naik? Biasanya kan ada foto bersama. Ah, mungkin keluarganya memang beda kelas. Ya, pantas saja dari tadi duduk di pinggir. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas bagiku. Rasanya aku ingin menutup telinga, tapi bisikan itu terus menghantam, menambah luka yang sudah dalam. Waktu terasa sangat lambat. Aku hanya menunggu satu hal, acara ini selesai. Begitu prosesi utama berakhir, aku segera mencari kesempatan untuk mendekati ibu dan ayah. Aku melewati kerumunan tamu, menyingkirkan senyum basa-basi, dan akhirnya berdiri di hadapan mereka. Bu! Yah! Suaraku bergetar. Ibu tersenyum. Senyum yang menohok hatiku lebih keras daripada tamparan. Nak, tidak apa-apa. Ibu bahagia melihatmu cantik sekali hari ini. Ayah hanya mengangguk, menepuk pelan pundakku. Yang penting kamu sah. Nak! Itu saja sudah cukup buat kami. Kata-kata itu membuatku hampir menangis. Tapi aku tahu, di balik kesederhanaan ucapan mereka, tersimpan luka yang begitu dalam. Aku bisa merasakannya. Aku bisa melihat tangan ayah masih mengepal. Aku bisa mendengar suara ibu yang nyaris pecah. Mereka menahan semuanya, hanya demi aku tidak merasa bersalah di hari bahagiaku. Saat itu aku berjanji, sambil menggenggam erat tangan mereka, aku tidak akan pernah membiarkan perlakuan ini terulang. Aku tidak akan membiarkan mereka diremehkan lagi. Tapi aku masih harus diam. Hari itu bukan waktunya. Aku tahu jika aku membuat keributan saat itu juga, aku hanya akan semakin mempermalukan ayah dan ibu di depan tamu. Jadi aku memilih diam, menelan semua luka, meski hatiku hampir mati rasanya. Namun dalam diamku, sebuah tekad tumbuh semakin kuat. Suamiku dan keluarganya mungkin merasa telah menang, merasa berhasil menjaga gengsi mereka, merasa berhasil menginjak harga diri orang tuaku. Tapi mereka salah besar. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan sesuatu. Dan ketika saatnya tiba,
Aku akan memastikan mereka menyesal pernah memperlakukan ibu dan ayahku seperti sampah. Malam itu, seharusnya aku merasakan bahagia. Seharusnya aku tersenyum lega setelah melewati prosesi panjang akad nikah dan resepsi yang melelahkan. Seharusnya aku merasa hangat dalam pelukan seorang suami yang baru saja berjanji akan menjagaku seumur hidup. Tapi kenyataannya, malam pertama pernikahanku justru terasa dingin, sepi, dan menyesakan. Aku duduk di tepi ranjang kamar pengantin yang dihias indah dengan bunga-bunga segar, lampu temaram, dan wangi dupa mawar yang semerbak. Gaunku sudah kulepas, berganti dengan baju tidur putih sederhana. Tapi bukannya merasa nyaman, aku justru merasa seperti seorang tawanan yang terjebak di dalam ruangan megah, dipaksa tersenyum padahal hatinya remuk. Bayangan wajah ibu dan ayah terus menghantui pikiranku. Tatapan mereka ketika dilarang naik ke panggung, senyum getir yang mereka pasang hanya agar aku tidak sedih. Semuanya terpatri jelas. Aku merasa berdosa, merasa gagal sebagai seorang anak. Bagaimana bisa aku membiarkan mereka dipermalukan seperti itu? Bagaimana bisa aku hanya duduk diam di pelaminan, padahal orang tuaku direndahkan di depan banyak orang? Aku menggigit bibir, menahan air mata yang sejak tadi ingin jatuh. Pintu kamar terbuka. Suamiku masuk dengan langkah santai. Ia tampak lelah, tapi bukan karena bersedih. Justru wajahnya penuh kepuasan, seolah hari itu adalah hari kemenangan besar baginya dan keluarganya. Ia menatapku sebentar, lalu meletakkan jas pengantinnya di kursi. "Capek sekali," katanya singkat. Aku diam. "Kenapa kamu bengong begitu? Harusnya kamu bahagia. Semua tamu bilang acaranya sukses besar." Ia menambahkan, tersenyum kecil. Aku mendongak, menatapnya dengan mata basah. "Sukses? Kamu menyebut itu sukses?" Suaraku bergetar. Ia mengernyit. "Ya, jelas. Semua keluarga terhormat hadir. Semua hidangan cukup. Semua acara lancar. Apalagi yang kurang?" Hatiku panas mendengarnya. "Kurang? Kamu tahu apa yang kurang?" "Orang tuaku, Mas, ayah dan ibuku tidak diberi kesempatan untuk naik ke panggung. Mereka dipermalukan di depan semua orang, hanya karena mereka miskin." Wajahnya menegang sesaat, tapi kemudian ia menghela napas panjang, seolah tidak ingin memperpanjang masalah. "Dengar, sayang, kamu harus mengerti. Keluarga saya punya nama besar yang harus dijaga. Orang tuamu, maaf, tapi mereka memang tidak pantas berada di panggung yang sama dengan tamu-tamu penting dari keluarga besar kami. Itu demi kebaikanmu juga." Aku membeku. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghancurkan hatiku. "Demi kebaikanku?" tanyaku lirih. "Ya, kalau orang tuamu naik, orang-orang pasti membandingkan. Mereka akan bilang kamu berasal dari keluarga rendahan. Itu bisa merusak citra kita sebagai pasangan," jawabnya santai. Aku menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan isak yang hampir pecah. Jadi, itulah caranya memandangku? Aku hanyalah perempuan dari keluarga miskin yang kebetulan ia nikahi, dan orang tuaku dianggap aib yang bisa merusak citra keluarga mereka? Suamiku mendekat, mencoba menyentuh tanganku. "Sudahlah, jangan dipikirkan. Sekarang kamu istriku. Fokus saja ke depan. Kita akan hidup bersama, membangun keluarga baru. Biarkan masa lalu berlalu." Aku menepis tangannya. Air mataku jatuh. Tak bisa lagi kutahan. "Masa lalu? Kamu menyebut orang tuaku hanya masa lalu? Mereka bukan masa lalu, Mas. Mereka darah dagingku. Mereka adalah alasan aku bisa berdiri di sini.
Kalau kamu berani merendahkan mereka, berarti kamu sudah merendahkan aku juga." Suamiku terdiam. Wajahnya berubah dingin. Matanya menatap tajam. "Kamu jangan mulai macam-macam. Jangan bawa perasaan kampungan ke dalam rumah tangga kita. Kalau kamu ingin dihormati, maka ikuti cara keluarga saya. Jangan terlalu memikirkan keluarga lamamu. Kamu sekarang milik keluarga saya." Hatiku bergetar hebat. Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu. Milik keluarga saya. Jadi aku bukan hanya menikah dengannya, tapi juga menyerahkan diriku pada aturan, gengsi, dan kesombongan keluarganya? Aku menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang menggelegak di dada. Aku ingin berteriak, ingin berkata bahwa aku menyesal menikah dengannya. Tapi aku menahan diri. Aku tahu aku harus cerdas. Aku harus menyembunyikan rasa marahku, menutupinya dengan diam. Diamku bukan tanda kalah. Diamku adalah strategi. Aku membaringkan diri di ranjang, membelakangi suamiku. Air mata terus mengalir membasahi bantal. Malam pertama yang seharusnya penuh cinta dan doa, justru menjadi malam pertama penuh luka dan dendam. Dalam kegelapan kamar, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah melupakan malam ini. Aku akan membalas semuanya. Suamiku, mertuaku, dan seluruh keluarganya akan merasakan apa arti sakit yang sebenarnya. Malam itu, aku tidur dengan air mata, tapi di dalam hatiku api sudah menyala. Api yang tidak akan pernah padam sampai mereka menyesali semua yang telah mereka lakukan pada ibu dan ayahku. Hari-hari pertama setelah pernikahan tidak pernah kubayangkan akan seperti ini. Aku masuk ke dalam keluarga baruku dengan harapan bisa diterima, dihargai, dan dianggap sebagai bagian utuh. Tapi sejak aku melangkah ke rumah besar keluarga suamiku, aku sudah bisa merasakan dinginnya udara, bukan dari pendingin ruangan, melainkan dari tatapan dan sikap orang-orang di dalamnya. Rumah mertuaku besar, mewah, dengan pilar menjulang dan lantai marmer yang berkilau. Dari luar tampak seperti istana, tapi di dalamnya aku merasa seperti memasuki penjara. Setiap sudut rumah dipenuhi foto-foto keluarga. Ayah mertua dengan jas kebanggaannya, ibu mertua dengan kebaya berkilauan, suami dan saudara-saudaranya tersenyum angkuh di depan kamera. Tapi tidak ada satupun ruang di mana aku merasa nyaman. Hari pertama aku tinggal di rumah itu, ibu mertua langsung memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya datar, tidak ada sedikit pun senyum hangat yang biasanya diberikan seorang ibu pada menantu baru. Ia menatapku dari atas ke bawah, seolah sedang menilai harga barang di pasar. "Mulai sekarang, kamu harus tahu aturan di rumah ini," katanya dingin. Aku menunduk sopan. "Iya, Bu." "Pertama," lanjutnya, "jangan terlalu sering membawa orang tuamu ke rumah ini. Bukan apa-apa, tapi rumah ini sering dikunjungi tamu penting. Aku tidak mau ada bisik-bisik yang merusak citra keluarga." Dadaku langsung sesak. Baru sehari menikah, aku sudah mendengar kata-kata yang merendahkan ibu dan ayahku lagi. Aku berusaha tetap tenang, menahan diri agar tidak menangis di depannya. "Baik, Bu," jawabku lirih. Ibu mertua menegakkan tubuhnya, lalu mendekat ke arahku. Ia berbisik, tapi cukup jelas untuk menusuk telingaku. "Kamu harus ingat, kamu hanya beruntung bisa menikah dengan anakku. Banyak perempuan di luar sana yang lebih pantas. Kalau kamu ingin bertahan di rumah ini, belajar tahu diri. Jangan harap kamu bisa mengangkat derajat keluargamu lewat pernikahan ini. Tidak akan pernah." Aku terdiam. Bibirku bergetar, tapi aku memaksa diriku tersenyum. "Saya mengerti, Bu." Ibu mertua tersenyum tipis, puas dengan jawabanku,
lalu berbalik meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Langkah kakinya terdengar mantap, meninggalkan gema yang seolah mengingatkan, ini wilayah kekuasaannya. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar, merenungi kata-kata ibu mertua. Rasanya seperti mimpi buruk. Bukankah aku sudah sah menjadi istri? Bukankah seharusnya aku diterima dengan tangan terbuka? Mengapa aku merasa seperti orang asing? Bahkan seperti musuh di rumah yang seharusnya menjadi rumahku juga? Aku ingin bicara pada suamiku. Aku ingin menceritakan semuanya. Berharap ia membelaku. Tapi ketika ia pulang kerja malam itu, wajahnya lelah, dan ketika aku mulai membuka mulut, ia hanya berkata, "Jangan terlalu baper. Ibuku memang begitu orangnya. Sudahlah, jangan dipikirkan." Aku semakin hancur. Jadi aku harus menelan semuanya sendiri. Hari-hari berikutnya, bisikan-bisikan jahat itu tidak berhenti. Ada saja kalimat menusuk dari ibu mertua atau tante-tante suamiku. "Masa kamu cuma segitu doang? Untung anakku nggak rewel soal makanan. Kalau beli baju, jangan terlalu murah ya. Kamu sekarang istri anak pejabat. Jangan bikin malu. Ah, kelihatan sekali kamu nggak terbiasa hidup mewah. Kalau mau belajar, lihat kakak iparmu. Itu baru menantu yang bisa dibanggakan." Setiap kalimat itu bagai jarum yang ditusukkan ke kulitku. Sakit, tapi tak meninggalkan bekas yang bisa kulihat orang lain. Aku hanya bisa tersenyum, menunduk, dan berkata pelan, "Iya, Bu." Tapi di dalam hatiku, aku berteriak. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut mereka sedang kutabung, sedang kucatat rapi dalam ingatanku. Setiap hinaan, setiap rendahan, setiap perlakuan tak adil, semuanya sedang kukumpulkan sebagai bahan bakar untuk sesuatu yang lebih besar nanti. Malam demi malam aku menangis diam-diam, memeluk bantal, membayangkan wajah ibu dan ayahku di rumah. Mereka pasti masih mengingat kejadian di pelaminan itu. Mereka mungkin sedang berusaha menghibur diri, berkata bahwa yang penting anaknya bahagia. Padahal aku tahu, mereka terluka lebih dalam dariku. Aku tidak boleh tinggal diam. Ya, aku masih harus sabar untuk saat ini. Aku harus menelan semua perlakuan hina ini, karena aku belum punya kekuatan apa-apa. Tapi aku tahu waktuku akan datang. Aku akan berdiri tegak, dan ketika saat itu tiba, ibu mertua dan seluruh keluarganya akan tahu bahwa mereka salah besar merendahkan keluargaku. Aku menatap langit-langit kamar yang dihiasi lampu kristal mahal. Dalam kesunyian, aku berbisik pada diriku sendiri. Diamku bukan kelemahan. Diamku adalah senjata. Tunggu saja, Bu. Tunggu saja, Mas. Kalian akan menyesal. Sudah beberapa minggu aku resmi menjadi istri, tapi rasanya aku hidup di dunia yang asing. Rumah besar dengan lampu kristal berkilau tidak pernah membuatku merasa hangat. Justru setiap dinding marmer yang licin itu terasa dingin, menindih dadaku, mengingatkanku bahwa aku tidak diterima sepenuhnya di tempat ini. Setiap hari, ibu mertua selalu menemukan cara untuk merendahkanku. Kadang lewat komentar tentang masakanku, kadang lewat sindiran soal penampilanku, atau bahkan sekadar tatapan sinis saat aku tidak melakukan sesuatu sesuai standar keluarga mereka. Tante-tante suamiku juga tidak kalah kejam, selalu membandingkanku dengan menantu lain yang dianggap lebih pantas, karena berasal dari keluarga berada. Yang paling menyakitkan, suamiku, lelaki yang dulu kucintai, yang dulu kupercaya akan menjadi pelindungku, justru tidak pernah membelaku. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara. Aku tidak tahan lagi menelan semua hinaan itu sendirian. "Mas," kataku pelan saat kami duduk di kamar setelah makan malam, "kenapa kamu selalu diam saja kalau ibumu bicara kasar ke aku?
Kenapa kamu tidak pernah mencoba membelaku?" Ia menoleh dengan wajah datar, lalu mendesah. "Sayang, kamu terlalu sensitif. Ibu cuma ingin mengajarkanmu cara hidup yang lebih baik. Kamu harus belajar. Jangan gampang tersinggung." Hatiku tercekat. "Tersinggung? Mas, beliau jelas-jelas merendahkan orang tuaku, merendahkan aku. Itu bukan nasihat, itu penghinaan." Suamiku terdiam sejenak, lalu berkata dingin, "Kalau kamu tidak tahan, itu salahmu. Kamu yang harus menyesuaikan diri dengan keluarga saya, bukan sebaliknya." Dadaku terasa ditindih batu besar. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku tahan. Aku tidak mau terlihat lemah di hadapannya. "Jadi menurutmu aku harus menerima saja semua perlakuan mereka?" Tanyaku pelan, hampir berbisik. "Iya. Kalau kamu ingin rumah tangga kita baik-baik saja, ikuti saja aturan di sini. Jangan memperbesar masalah kecil." Aku tertawa getir. Masalah kecil? Baginya, harga diri orang tuaku hanyalah masalah kecil. Luka yang mereka terima di pelaminan hanyalah insiden sepele. Padahal itu adalah aib yang membakar hatiku setiap malam. "Mas, apa kamu tahu betapa sakitnya melihat ayah dan ibu ditolak naik ke pelaminan waktu itu? Kamu tahu apa rasanya?" Suaraku bergetar. Aku tidak bisa lagi menahan tangis. Ia mengangkat alis, menatapku tanpa rasa bersalah. "Aku tahu, tapi aku tidak menyesal. Itu keputusan yang benar. Kalau mereka naik, pasti orang-orang akan membicarakan penampilan mereka. Kamu tidak mau kan jadi bahan gosip di awal pernikahan kita?" Aku membeku. Jadi, ia benar-benar percaya bahwa gengsi lebih penting dari harga diri orang tuaku? Ia benar-benar tega mengorbankan perasaan mereka demi menjaga citra palsu keluarga besarnya? Aku memalingkan wajah, membiarkan air mataku jatuh tanpa suara. Dalam hati aku berteriak, "Inikah lelaki yang kupilih untuk mendampingiku? Inikah lelaki yang kuanggap akan menjadi imamku?" Malam itu aku tidak banyak bicara lagi. Aku hanya berbaring, memunggunginya, membiarkan kesunyian menelan kami berdua. Beberapa hari berikutnya, aku semakin sering mendapati kenyataan pahit. Suamiku berubah menjadi orang asing. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarganya, mendengarkan nasihat ibu mertuaku, daripada mendengarkan keluhanku. Baginya, semua yang dilakukan keluarganya benar, dan aku hanyalah menantu yang harus tahu diri. Suatu sore, aku mendengar percakapan yang tak sengaja kudengar dari ruang tamu. Suamiku duduk bersama ibunya. Mereka tidak sadar aku berada di balik pintu. "Anakmu itu harus kamu didik lebih keras." Suara ibu mertua terdengar jelas. "Jangan sampai dia berpikir bisa menyamakan keluarganya dengan kita. Mereka tetap orang kecil. Dia harus sadar diri kalau keberuntungannya hanya karena menikah denganmu." Aku menahan napas. Tubuhku gemetar. Suamiku menjawab ringan, "Iya, Bu. Saya juga sudah bilang ke dia. Dia terlalu manja, terlalu banyak pakai perasaan. Saya akan lebih tegas lagi." Saat itu, rasanya dunia runtuh di hadapanku. Jadi bukan hanya ibu mertuaku yang memandang rendah keluargaku, tapi suamiku sendiri ikut sejalan dengan mereka. Ia bukan hanya tidak membelaku, ia justru ikut melanggengkan penghinaan itu. Aku mundur pelan, menahan isak agar tidak terdengar. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, lalu menangis sejadi-jadinya. Tanganku gemetar, dadaku sesak. Malam itu aku sadar, aku sendirian. Aku tidak bisa mengandalkan suami. Aku tidak bisa mengharapkan perlindungan darinya. Ia sudah memilih pihaknya, dan pihak itu bukan aku, bukan keluarga kecilku yang penuh cinta, tapi keluarga besarnya yang sombong dan haus gengsi. Namun, dari setiap tetes air mata, ada sesuatu yang lain tumbuh dalam diriku, kekuatan.
Aku tidak bisa lagi hanya menjadi istri penurut yang diam ketika diinjak. Aku tidak bisa terus membiarkan ayah dan ibu dipermalukan tanpa balasan. Aku mungkin sendirian, tapi aku tidak lemah. Aku harus mulai memikirkan caraku sendiri. Aku menghapus air mataku, menatap bayangan diriku di cermin. Wajahku bengkak, mata merah, tapi di balik itu ada sorot berbeda. Sorot yang berkata, "Aku akan bertahan. Aku akan bangkit. Aku akan membalas." Suamiku boleh buta hati. Mertuaku boleh sombong dan kejam. Tapi waktu akan membuktikan siapa yang sebenarnya lebih kuat. Dan aku akan memastikan, ketika waktunya tiba, mereka tidak hanya menyesal, mereka akan berlutut. Hari-hari yang kulalui semakin berat. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari semua penghuni rumah. Aku menyiapkan sarapan, memastikan meja makan penuh dengan makanan yang layak, mengelap meja marmer hingga berkilau, membersihkan ruang tamu, bahkan kadang ikut menyapu halaman. Padahal rumah itu sudah memiliki pembantu. Tapi ibu mertua selalu menuntutku melakukan semuanya sendiri. "Kalau kamu cuma duduk manis, apa bedanya kamu dengan tamu?" katanya suatu pagi dengan suara tajam. Aku tersenyum kaku, lalu menjawab pelan, "Baik, Bu." Aku tidak ingin berdebat, meski hatiku terasa seperti diperas. Di meja makan, aku sering duduk dengan penuh hati-hati. Setiap kali menyuap makanan, ada saja komentar. "Sayur ini terlalu asin. Kamu tidak bisa menakar garam dengan benar. Kalau menggoreng ayam, jangan terlalu kering. Jadi keras begini. Aih, kamu pakai baju itu? Warna murahan begitu kok dipakai di meja makan keluarga besar." Aku hanya diam. Aku tidak pernah membalas. Aku menunduk, tersenyum, dan berkata, "Iya, Bu, maaf." Padahal dalam hatiku, setiap kata yang mereka ucapkan adalah belati yang menancap semakin dalam. Suamiku? Ia duduk di meja yang sama, mendengar semua itu. Kadang ia hanya melirikku sebentar, lalu meneruskan makanannya tanpa komentar. Seolah semua yang dikatakan ibunya benar adanya, seolah aku memang pantas menerima perlakuan itu. Aku ingin marah. Aku ingin membanting sendok dan berkata, "Cukup. Aku bukan budak di rumah ini." Tapi aku menahan diri. Aku tahu kalau aku melawan saat ini, aku hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Mereka akan punya alasan untuk menyebutku durhaka, untuk menyebarkan cerita bahwa aku menantu yang tak tahu diri. Jadi aku memilih diam. Aku memilih menyimpan semua luka itu rapat-rapat, di balik senyum yang terus kupasang setiap hari. Tapi diamku bukan berarti aku menyerah. Setiap kali aku terpojok, aku menatap foto kecil ayah dan ibu yang kusimpan diam-diam di laci meja rias. Itu adalah foto sederhana. Mereka tersenyum dengan baju yang paling mereka banggakan. Setiap kali aku menatap foto itu, hatiku kembali bergetar. Aku ingat lagi alasan kenapa aku harus bertahan. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh hancur hanya karena hinaan mereka. Kalau aku hancur, maka sama saja aku membiarkan perlakuan mereka terhadap ibu dan ayahku menjadi sia-sia. Malam itu, setelah semua penghuni rumah tidur, aku duduk di tepi ranjang. Air mataku jatuh tanpa henti. Aku menangis dalam diam, memeluk bantal, menutup mulutku agar tidak terdengar. Tangisku bukan lagi tangis pasrah, melainkan tangis karena menahan api yang membara di dada. Aku teringat semua kejadian di pelaminan, saat ayah dan ibu dihalangi naik. Aku teringat tatapan mereka yang penuh luka. Aku teringat bagaimana mereka mencoba tersenyum, meski aku tahu hatinya hancur. Bayangan itu membuatku semakin yakin. Suatu hari nanti, bisikku pada diriku sendiri, aku akan buat mereka menyesal. Aku akan berdiri dengan kepala tegak, dan saat itu ayah dan ibuku akan duduk di kursi terhormat.
Aku akan pastikan dunia melihat mereka bukan sebagai orang miskin yang hina, tapi sebagai orang tua yang mulia karena berhasil membesarkan anak yang kuat. Aku mengusap air mataku, lalu menatap bayangan wajahku di cermin. Wajah itu tampak lelah, matanya bengkak, tapi di balik itu ada cahaya kecil yang mulai menyala. Cahaya keyakinan. Aku sadar, aku tidak bisa melawan mereka sekarang. Aku tidak punya apa-apa. Aku hanya seorang menantu miskin di rumah besar yang penuh gengsi. Tapi aku juga tahu, hidup itu berputar. Tidak ada yang selamanya berada di atas, dan tidak ada yang selamanya diinjak di bawah. Aku hanya perlu bersabar. Aku hanya perlu menyimpan semua ini dalam diam, mengumpulkan kekuatan sedikit demi sedikit, hingga tiba saatnya aku bisa membalik keadaan. Malam itu aku tidur dengan air mata di pipi, tapi juga dengan tekad baru di hati. Aku berjanji, air mataku malam ini hanyalah awal. Suatu saat nanti, aku akan tersenyum di hadapan mereka. Bukan senyum pura-pura seperti sekarang, tapi senyum kemenangan. Dan ketika hari itu datang, ibu dan ayahku akan menjadi saksi. Hari-hari di rumah mertua terasa seperti sebuah ujian panjang tanpa akhir. Aku seperti hidup di dalam rumah mewah yang dindingnya dipenuhi cermin. Setiap gerak-gerikku dipantau, setiap kesalahanku diperbesar, setiap kebaikan yang kulakukan dianggap kewajiban, bukan sesuatu yang layak dihargai. Pagi itu, aku bangun lebih awal seperti biasa. Aku turun ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai menyiapkan sarapan. Tanganku masih terasa pegal karena semalam aku harus mencuci piring-piring dari acara keluarga yang mendadak diadakan tanpa pemberitahuan. Aku baru tidur lewat tengah malam, tapi aku tahu kalau aku bangun terlambat, maka ibu mertua akan berteriak-teriak, menyebutku pemalas. Saat aku sedang sibuk memotong sayur, ibu mertua masuk dengan langkah yang cepat. Ia melirik panci di atas kompor, lalu berkata dengan nada tinggi, "Kenapa kamu bikin sayur bening? Kamu tahu kan bapakmu nggak suka makanan terlalu sederhana? Kalau kamu cuma bisa masak begini, apa pantas jadi menantu keluarga ini?" Aku berhenti sejenak, menatap panci itu. Sayur itu sebenarnya permintaan suamiku semalam. Katanya ia kangen masakan sederhana, seperti yang sering kubuat di rumah orang tuaku. Tapi sekarang aku disalahkan. Aku ingin menjelaskan, tapi lidahku keluh. Aku hanya menunduk, lalu menjawab, "Maaf, Bu, nanti saya ganti menunya." Ibu mertua mendengus, lalu duduk di kursi dapur sambil terus mengoceh. Dari awal saya sudah tidak yakin. Perempuan dari keluarga miskin, apa bisa mengurus rumah besar seperti ini? Jangan cuma cantik di pelaminan, tapi ternyata kosong dalam kemampuan. Kamu harus ingat, kamu sekarang membawa nama besar keluarga ini. Setiap kata itu menohok telingaku. Aku menggenggam pisau dapur lebih erat, menahan perasaan yang meluap-luap. Aku ingin sekali berteriak, "Ibu, saya juga punya harga diri. Jangan hina orang tua saya hanya karena mereka miskin." Tapi aku menahan diri. Aku tahu kalau aku melawan, yang rugi adalah aku sendiri. Suamiku masuk beberapa menit kemudian. Ia melihatku sedang sibuk memasak, lalu menoleh pada ibunya. "Bu, jangan terlalu keras sama dia. Kasihan." Aku hampir tersenyum mendengar ucapannya, tapi senyum itu langsung pupus ketika ibunya menjawab, "Kamu jangan ikut campur. Justru kalau kamu sayang istrimu, kamu harus mendidiknya. Jangan sampai keluarga kita malu karena dia tidak becus." Dan suamiku hanya diam. Ia tidak melanjutkan pembelaannya. Ia memilih duduk, membuka ponsel, seolah-olah semua ocehan itu hanyalah angin lalu. Aku kembali menunduk, merasakan hatiku semakin teriris.
Aku sadar, aku benar-benar sendirian. Hari demi hari, perlakuan seperti itu semakin menjadi-jadi. Saat ada acara keluarga, aku diperlakukan seperti pelayan. Aku sibuk mondar-mandir membawa piring, menghidangkan makanan, membersihkan meja, sementara para menantu yang lain bisa duduk manis berbincang dengan elegan. Kalau aku telat membersihkan sesuatu, aku langsung ditegur di depan banyak orang. "Kamu harusnya belajar dari menantu yang lain," kata ibu mertua suatu kali dengan nada merendahkan. Aku hanya bisa menunduk sambil berkata, "Iya, Bu." Tapi di dalam hati, aku menangis. Malamnya, aku kembali menatap foto ayah dan ibu yang kusembunyikan di laci. Air mataku mengalir deras. Aku merasa begitu gagal sebagai anak. Aku seharusnya bisa membuat mereka bangga. Tapi kenyataannya aku malah menjadi bulan-bulanan di rumah orang lain. Namun di tengah air mata itu, ada suara dalam hati yang terus berbisik. Sabar. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah cara menyimpan luka sampai tiba waktunya untuk membalas. Aku mulai menulis diam-diam. Di buku catatan kecil, aku menuliskan setiap perlakuan yang kudapatkan, setiap kata hinaan, setiap tatapan merendahkan. Aku tulis dengan rapi, seolah sedang menyiapkan saksi bisu. Catatan itu menjadi tempatku menuangkan amarah, tapi juga pengingat bahwa aku harus terus bertahan. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, catatan ini akan menjadi saksi bagaimana aku bangkit. Aku menutup buku itu, lalu menatap langit-langit kamar yang sunyi. Suamiku sudah terlelap, sementara aku masih terjaga, ditemani oleh tekad yang semakin membara. Ya, aku memang menelan semua luka ini sendirian. Tapi aku tahu, semakin banyak luka yang kutelan, semakin besar pula tenaga yang akan kumuntahkan saat aku membalas. Dan ketika hari itu tiba, tak ada seorang pun dari mereka yang bisa menghindar. Hari-hari berikutnya tetap penuh luka. Aku terbiasa dengan tatapan merendahkan, ocehan tanpa henti, dan tuntutan yang seolah tidak pernah ada habisnya. Tapi semakin lama, hatiku berubah. Jika dulu aku hanya menangis dan merasa hancur, sekarang aku mulai terbiasa menelan pahit dengan tenang. Aku belajar tersenyum bahkan ketika dadaku perih. Aku belajar menunduk bukan karena kalah, tapi karena sedang mengukur langkah. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa diamku bisa menjadi senjata. Suatu sore, aku duduk di dapur setelah membersihkan piring. Semua orang sudah selesai makan, dan hanya aku yang masih sibuk membereskan meja. Peluh menetes di dahiku, tanganku pegal, tapi aku tetap berusaha tenang. Tiba-tiba, salah satu sepupu suamiku, seorang perempuan bernama Rani, masuk ke dapur. Ia masih muda, cantik, dan dikenal pintar. Berbeda dengan yang lain, ia justru menyapaku dengan ramah. "Kak, capek banget ya setiap hari begini," katanya pelan sambil menuang air ke gelas. Aku tersenyum tipis. Namanya juga tanggung jawab. "Ran, tidak apa-apa." Ia menatapku, lalu berkata lagi, "Aku sering lihat, loh, bagaimana tante memperlakukan kakak. Aku, kasihan sebenarnya. Tapi aku nggak bisa ikut campur. Maaf ya." Aku kaget. Jarang sekali ada yang mau mengaku melihat penderitaanku. Biasanya semua hanya diam, atau bahkan ikut-ikutan mencibir. Aku hanya mengangguk. Mataku berkaca-kaca. Rani lalu duduk sebentar, menatapku penuh simpati. "Kak, aku dengar kabar kamu dulu kuliah pintar sekali. Ya? Kenapa nggak coba cari kerja? Menurutku, kakak punya kemampuan. Kalau kakak punya penghasilan sendiri, posisi kakak bisa lebih kuat." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatiku.
Aku pernah bermimpi bekerja, bahkan sudah hampir diterima di sebuah perusahaan sebelum menikah. Tapi setelah menikah, mertuaku menolak keras. Katanya, menantu perempuan harus fokus mengurus rumah tangga, tidak boleh sibuk di luar. Suamiku pun hanya mengangguk pada ibunya, tanpa membelaku. Aku menatap Rani, berbisik lirih. Aku ingin sekali bekerja, Ran. Tapi mereka tidak akan mengizinkan. Rani tersenyum tipis, lalu berkata, "Kalau begitu, diam-diam saja dulu. Mulailah dari hal kecil. Kadang, langkah pertama memang harus sembunyi-sembunyi." Ucapan itu menancap kuat di hatiku. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Rani berulang kali terngiang. Aku duduk di depan meja kecil di kamar, menatap buku catatan yang selama ini kugunakan untuk menuliskan semua perlakuan buruk yang kuterima. Aku membuka lembar kosong, lalu menulis dengan hati-hati. Langkah pertama, aku harus punya kekuatan sendiri. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak tahu kapan waktunya. Tapi aku tahu aku tidak bisa selamanya terkurung dalam diam. Aku harus menemukan jalan keluar. Esok harinya, saat aku membereskan ruang tamu, aku menemukan koran lama di meja. Di salah satu halaman, ada iklan tentang pelatihan daring gratis. Pelatihan menulis artikel dan desain sederhana untuk media sosial. Hatiku bergetar. Aku suka menulis sejak dulu. Aku pernah jadi juara lomba esai di kampus. Aku menyimpan informasi itu diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Sejak hari itu, setiap malam setelah semua orang tidur, aku duduk di depan ponselku, mengikuti pelatihan itu. Aku belajar lagi, mengingat pelajaran lama, dan mencoba menulis artikel pendek. Kadang aku ketiduran dengan ponsel masih di tangan. Tapi anehnya aku merasa hidup kembali. Mungkin ini hal kecil. Mungkin ini bukan perubahan besar. Tapi aku tahu, inilah cahaya kecil yang bisa menuntunku keluar dari gelap. Setiap kali aku menulis, aku merasa sedang menyulam sayap. Sayap yang suatu hari nanti akan kugunakan untuk terbang, meninggalkan sangkar yang mengekangku. Dan setiap kali aku merasa lelah, aku menatap foto ayah dan ibu. Dalam hati aku berjanji lagi, suatu hari nanti mereka akan duduk di kursi terhormat, dan aku yang akan membawa mereka ke sana. Hari-hari di rumah mertua tetap sama, penuh cibiran, penuh tatapan merendahkan, penuh tuntutan yang seolah tak ada ujungnya. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam diriku. Diam-diam, aku sudah tidak lagi hanya menelan sakit. Diam-diam, aku mulai menanam harapan. Setiap malam, setelah semua tertidur, aku duduk di sudut kamar dengan ponsel tua peninggalan ayah. Layarnya retak, baterainya cepat habis, tapi bagiku benda itu lebih berharga daripada perhiasan emas manapun. Lewat ponsel itu, aku mengikuti pelatihan daring menulis artikel dan desain media sosial. Awalnya, aku hanya ikut-ikutan. Aku menulis artikel pendek tentang keseharian, tentang perjuangan orang kecil yang sering dipandang rendah. Anehnya, tulisan-tulisanku justru mendapatkan perhatian. Mentor di pelatihan itu memujiku. Katanya aku punya gaya bahasa yang menyentuh hati. "Kamu bisa berkembang kalau serius," tulisnya di kolom komentar. Aku hampir menangis membaca itu. Sudah lama aku tidak mendengar pujian. Di rumah mertua, setiap yang kulakukan selalu salah. Tapi di tempat kecil yang sunyi ini, tulisanku justru dianggap bernilai. Pelan-pelan, aku memberanikan diri mencoba lomba menulis daring. Hanya lomba kecil. Hadiahnya pun tidak seberapa. Tapi ketika suatu pagi aku menerima notifikasi bahwa tulisanku masuk 3 besar, aku merasa jantungku melompat.
Aku menatap layar itu lama sekali, sampai air mataku jatuh tanpa kusadari. Bukan karena hadiahnya, tapi karena akhirnya aku merasa aku masih punya arti. Namun kebahagiaan itu harus kusimpan rapat-rapat. Aku tidak bisa menceritakan apapun pada suamiku, apalagi mertua. Mereka akan marah besar jika tahu aku sibuk menulis di malam hari. Baginya, menantu perempuan harus fokus mengurus rumah, tidak usah bermimpi aneh-aneh. Maka, aku menyimpan semua itu dalam diam. Tapi diamku kali ini berbeda. Kalau dulu diamku penuh kepedihan, kini diamku penuh rahasia. Diamku bukan lagi tanda menyerah, melainkan tanda bahwa aku sedang menyusun langkah. Sore itu, ada acara keluarga besar di rumah mertua. Seperti biasa, aku yang paling sibuk. Aku menyiapkan minuman, mengangkat piring, bolak-balik ke dapur. Semua menantu yang lain duduk rapi dengan pakaian mahal, tertawa sambil membicarakan liburan ke luar negeri, perhiasan baru, atau bisnis keluarga. Aku berdiri di sudut, membawa baki berisi gelas teh manis. Saat aku lewat, salah satu tante menoleh dan berkata dengan suara cukup keras agar semua mendengar. Kasihannya, keluarga ini dapat menantu gratisan. Untung cantik, kalau tidak, sudah lama diusir. Semua tertawa. Bahkan suamiku hanya tersenyum kaku tanpa membela. Aku menunduk, pura-pura tidak mendengar, lalu meletakkan gelas di meja. Tapi di dalam hati, aku berbisik, tertawalah sekarang. Karena suatu hari nanti, aku yang akan berdiri, dan kalian yang akan menunduk. Malam itu, aku kembali menulis. Aku menulis tentang perempuan yang diremehkan tapi tetap berdiri. Aku menulis dengan seluruh rasa sakitku, seluruh amarahku, seluruh tekadku. Kata-kata mengalir begitu deras, seolah aku sedang menumpahkan seluruh isi dadaku ke layar kecil itu. Beberapa hari kemudian, tulisanku dimuat di sebuah portal daring kecil. Namaku tercetak jelas sebagai penulis. Rasanya aku ingin berteriak bahagia, tapi aku hanya bisa menatap layar sambil tersenyum dalam diam. Aku tahu, ini baru langkah kecil. Tapi dari langkah kecil inilah sayapku mulai tumbuh. Dan suatu hari nanti, sayap ini akan membawaku keluar dari sangkar yang selama ini mengurungku. Beberapa minggu berlalu sejak tulisanku pertama kali dimuat di portal daring. Aku tidak membicarakannya pada siapapun di rumah mertua. Suamiku tidak perlu tahu, mertua juga tidak. Aku ingin ini tetap menjadi rahasia kecilku, satu-satunya kebebasan yang kutemukan di tengah tekanan dan hinaan yang kerap kuterima. Hari itu, aku sedang membereskan meja makan setelah sarapan ketika Rani, sepupu suamiku yang sebelumnya memberiku saran, datang lagi. Kali ini ia membawa secari kertas berisi komentar dari pembaca yang menanggapi tulisanku. Lihat ini, Kak. Banyak yang suka tulisanmu. Bahkan ada yang bilang mereka terinspirasi, katanya pelan sambil tersenyum. Aku menatap lembar itu dengan hati berdebar. Pembaca menulis bahwa mereka merasa tersentuh oleh kisah perjuangan perempuan yang diremehkan. Bahkan ada yang berjanji akan mengikuti akun media sosial tempat tulisanku dipajang. Rasa bahagia itu begitu hangat, tapi aku harus menahannya. Aku tersenyum tipis sambil berkata, "Terima kasih, Ran. Aku senang kalau ada yang mendapat manfaat." Setelah Rani pergi, aku kembali ke kamar dan menatap layar ponselku. Aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan hanya karena tulisan ini diterima orang lain, tapi karena aku mulai percaya, aku bisa. Aku bisa berdiri sendiri. Aku bisa membuat sesuatu tanpa bantuan siapapun, bahkan tanpa pengakuan suami dan mertua. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian,
Ibu mertua mulai memperhatikan sesuatu. Ia menatapku dengan mata tajam ketika aku duduk di ruang tamu dengan ponsel, tersenyum sendiri. "Kamu sedang apa di sana?" tanyanya tiba-tiba. Nadanya lebih dingin dari biasanya. Aku menunduk dan menjawab secepat mungkin. "Hanya membaca berita, Bu." Ibu mertua mengernyit. "Berita? Apa kamu sekarang harus terus menatap layar? Seharusnya kamu lebih fokus mengurus rumah. Jangan sampai pekerjaan sampingan mengganggu tanggung jawabmu." Aku hanya mengangguk. Tapi di balik senyumku yang tenang, hatiku bergejolak. Aku sadar ia mulai curiga. Aku juga sadar, ini berarti langkahku mulai berhasil. Sekecil apapun pergerakan yang kulakukan, itu sudah mulai mengusik posisi mereka. Suamiku, seperti biasa, hanya menatapku sekilas. Ia tidak mengintervensi, tidak membelaku, seolah membiarkan ibunya menilai sendiri. Hari-hari berikutnya, aku terus menulis diam-diam. Aku mulai mengatur jadwal menulis di malam hari, saat semua orang tidur. Setiap artikel yang kubuat, aku simpan rapi, menunggu saat yang tepat untuk lebih menonjolkan kemampuan dan posisiku. Sementara itu, komentar kecil dari keluarga mertua mulai terdengar di sela-sela obrolan. "Dia kok sering main ponsel ya? Apa cuma bisa duduk manis di kamar?" kata salah satu tante suamiku saat makan malam. "Ya, seharusnya dia fokus ke rumah. Masa ia cuma cantik doang di pelaminan?" tambah yang lain. Aku tersenyum dalam hati. Dia mereka yang mengoceh itu, justru menandakan bahwa mereka mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dariku. Ada sesuatu yang bisa membuat mereka kehilangan kendali, bahkan sedikit saja. Malam itu, aku menulis lagi. Artikelku kali ini lebih berani, lebih terbuka tentang bagaimana perempuan bisa berdaya walau diremehkan. Aku menuliskan pengalaman pribadiku secara samar, tanpa menyebut nama, tapi cukup untuk menyampaikan pesan. Perempuan dari latar belakang sederhana pun bisa memiliki kekuatan yang besar. Saat aku menekan tombol publikasi, aku menahan napas. Aku tahu ini baru permulaan. Aku tahu ini hanyalah langkah pertama dari rencana panjangku. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada sedikit kontrol atas hidupku. Sedikit cahaya di tengah gelap yang selama ini mengekang. Aku menatap langit-langit kamar yang sunyi. Aku tersenyum. Kali ini bukan karena ada yang menghiburku, tapi karena aku sendiri mulai menghibur diriku. Dan aku tahu, perlahan tapi pasti, langkah-langkah kecilku ini akan menjadi ancaman bagi mereka. Suatu saat, ibu mertua, suami, bahkan seluruh keluarga besar itu akan menyesal pernah meremehkan aku. Aku hanya perlu sabar dan terus mengasah sayapku. Hari-hari di rumah mertua tetap dipenuhi tekanan, tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Tanpa mereka sadari, langkah-langkah kecilku mulai menimbulkan getaran kecil di hati mereka, getaran takut akan kehilangan kontrol. Suatu sore, aku sedang duduk di ruang keluarga dengan Rani, sepupu yang sebelumnya membantuku memberi saran. Aku menunjukkan beberapa artikel yang baru saja dipublikasikan. Rani menatap layar ponselku dengan kagum. "Kakak luar biasa. Tulisan ini bisa viral kalau dibagikan di tempat yang tepat," katanya. Aku tersenyum tipis. Diam-diam aku sedang menyiapkan semuanya. Tidak ada yang tahu, bahkan suamiku dan ibu mertua. Beberapa hari kemudian, efeknya mulai terasa. Ibu mertua mulai menatapku dengan tatapan aneh, campuran antara curiga dan was-was. "Kamu kok sering menyendiri ya?" termenung sambil pegang ponsel, tanyanya suatu malam dengan nada dingin. Aku menunduk, tersenyum tipis, dan menjawab, "Hanya membaca berita, Bu." Namun kali ini, jawabanku berbeda.
Ada keyakinan dalam nada suaraku yang sebelumnya tidak ada. Aku tidak takut lagi. Aku diam, tapi diam yang penuh kekuatan. Suamiku pun mulai bertanya-tanya. Ia menatapku lebih sering, terkadang menyapaku dengan nada ingin tahu. Aku menjawab dengan sopan tapi tidak memberi informasi. Aku tahu, kalau aku memberi sedikit saja, mereka bisa mengendus langkahku. Tapi justru itu yang aku inginkan. Mereka mulai penasaran, mereka mulai gelisah. Sebuah kejadian kecil menjadi pemicu. Saat makan malam, salah satu ponselku berbunyi tanda ada notifikasi dari portal tempat artikelnya dipublikasikan. Tanpa sengaja, layar menampilkan judul artikel di depan ibu mertua. Apa ini?" ia bertanya. Nadanya berubah tegang. Aku menunduk sejenak, lalu berkata, "Hanya artikel biasa, Bu. Tentang pengalaman perempuan yang ingin belajar dan berkembang." Ia menatapku tajam. "Pengalaman perempuan? Kamu menulis itu sendiri?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Hanya menulis untuk berbagi pengalaman." Wajah ibu mertua berubah. Sekilas tampak cemas, tapi kemudian ia cepat-cepat menutup ekspresinya. "Oh, baguslah kalau begitu," katanya singkat, seolah ingin mengalihkan perhatian. Namun aku tahu, aku bisa melihat kilatan rasa takut itu di matanya. Ia mulai menyadari bahwa aku tidak lagi hanya seorang menantu yang pasif, yang bisa diatur sesuka hati. Aku mulai memiliki kemampuan yang bisa membuatku lebih mandiri, lebih dihormati. Suamiku masih diam. Ia menatapku, wajahnya datar, tapi aku bisa merasakan ada pertanyaan yang menggantung di pikirannya. Aku tahu ia mulai bertanya-tanya, apa yang selama ini tidak ku ketahui tentang istri ini? Malam itu, aku duduk di kamar, menulis lagi. Aku menulis tentang perempuan yang diremehkan tapi menemukan kekuatannya sendiri. Kali ini, aku menulis dengan lebih berani, lebih jelas. Aku menulis seolah sedang menyiapkan rencana yang akan mengubah jalanku dan mengubah cara mereka memandangku. Aku tersenyum sendiri di depan layar ponsel. Aku sadar, langkah-langkah kecil ini mulai berhasil. Aku mulai menanam benih kekuatan, dan benih itu sudah mulai tumbuh. Aku membayangkan suatu hari nanti, ibu mertua dan seluruh keluarganya akan menyesal. Mereka akan menyadari bahwa menekan aku terlalu lama hanya membuat aku lebih kuat, bukan lemah. Dan aku akan berdiri di hadapan mereka, bukan sebagai menantu yang takut, tapi sebagai perempuan yang mampu menuntut rasa hormat. Aku menutup ponsel dan menatap langit-langit kamar. Malam itu, aku tidak menangis. Malam itu, aku hanya tersenyum, senyum yang penuh tekad. Senyum yang menandakan bahwa perubahan telah dimulai. Hari-hari berikutnya di rumah mertua terasa semakin tegang. Tapi kini aku tidak lagi takut. Aku mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kurasakan. Kontrol atas diriku sendiri. Diamku bukan lagi kepasrahan, tapi strategi. Dan semakin aku melangkah dengan diam, semakin terasa bahwa orang-orang di sekitarku mulai merasakan perubahan itu. Suatu pagi, ibu mertua memanggilku ke ruang keluarga. Nada suaranya terdengar tajam, tidak biasa, seperti ada amarah yang disembunyikan rapat-rapat. "Kamu harus cerita. Apa yang kamu lakukan di kamar setiap malam? Kok selalu sibuk sendiri? Pegang ponsel terus?" Aku menatapnya tenang. "Hanya belajar hal baru, Bu, agar bisa lebih mandiri." Ia terdiam sejenak, kemudian menatapku tajam. "Mandiri? Kamu pikir menantu perempuan bisa seenaknya begitu saja?" Aku tersenyum tipis, menahan rasa puas yang ingin meluap. "Saya hanya ingin bisa membantu keluarga, Bu, bukan maksud mengganggu." Namun kali ini,
Kata-kataku menimbulkan kebingungan di wajahnya. Ia tampak gelisah, tidak seperti biasanya yang selalu penuh kontrol. Aku tahu, diam-diam, langkah-langkah kecilku mulai memicu rasa takut. Suamiku masuk tepat saat itu. Ia menatap kami berdua, lalu berkata datar, "Apa yang terjadi di sini?" Ibu mertua menoleh padanya. Suaranya meninggi. Dia terlalu sibuk. Setiap malam di kamar, pegang ponsel terus. Aku tidak suka ini, Mas. Menantu perempuan harus fokus urus rumah, bukan hal-hal lain. Aku menatap suamiku. Mataku jelas. Mas, saya hanya ingin belajar dan berkembang. Bukan untuk membuat masalah, tapi supaya saya bisa membantu keluarga, termasuk Mas. Suamiku terdiam. Ada kesan ragu di wajahnya. Sejak pernikahan, ia selalu menunduk pada ibunya, membiarkan aku menerima hinaan. Tapi kali ini, nada suaraku berbeda. Ada keberanian. Ada ketegasan yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Ibu mertua tampak terguncang. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyaman yang muncul di matanya. Ia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Tapi aku tahu, ia sadar bahwa aku tidak lagi menakluk. Aku mulai memiliki kekuatan kecil, dan ia mulai merasakan kehilangan kendali. Beberapa hari kemudian, suamiku mulai memperhatikanku lebih seksama. Ia mulai menanyakan tentang kegiatan malamku dengan nada penasaran, tapi aku tetap tenang, tidak memberi jawaban penuh. Aku ingin ia mulai menyadari, aku tidak lagi anak kecil yang bisa diatur. Aku mulai menanamkan rasa hormat yang sebelumnya tidak ada. Hari itu, aku duduk di kamar menulis lagi. Artikel-artikelku mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Bahkan beberapa portal daring besar mulai menghubungi aku untuk bekerja sama. Aku menulis dengan lebih berani, lebih terbuka, dan dengan setiap kata, aku merasa sayapku semakin kuat. Aku menutup laptop dan menatap foto ayah dan ibu di meja. Aku tersenyum dalam hati. Suatu hari, kalian akan melihat. Semua hinaan, semua perlakuan buruk ini akan terbalas dengan cara yang elegan. Malam itu, aku tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, aku merasa punya kendali. Aku tahu konflik akan datang, tapi aku juga tahu, aku tidak lagi takut. Aku siap menghadapi semua konsekuensi, karena ini adalah langkah pertama menuju kebangkitan. Beberapa minggu setelah aku mulai menulis diam-diam, rumah mertua terasa semakin berat. Tapi kali ini, ada perasaan berbeda dalam diriku. Aku tidak lagi merasa terkekang sepenuhnya. Aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu dalam diriku yang tumbuh perlahan, meski tidak ada yang melihatnya. Setiap malam, ketika rumah sudah sunyi, aku duduk di sudut kamar dengan laptop di pangkuan. Kata-kata mengalir begitu saja, seakan semuanya yang terpendam selama ini keluar dari hatiku. Aku menulis tentang perempuan yang diremehkan, tentang bagaimana kesabaran bisa menjadi kekuatan, tentang rasa sakit yang diubah menjadi keberanian. Tulisan itu bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Setiap kata adalah pengingat bahwa aku tidak lemah. Setiap kalimat adalah bukti bahwa aku bisa berdiri, bahkan di tengah kehancuran emosional yang selama ini menekan. Suatu sore, saat aku sedang membereskan ruang tamu, aku melihat ibu mertua menatapku dari kejauhan. Matanya meneliti dengan seksama, seolah mencoba menebak apa yang kulakukan. Ada rasa curiga yang terselip di balik wajahnya yang biasanya dingin. Aku hanya tersenyum tipis, pura-pura sibuk membersihkan meja. Diamku seakan menantangnya, membuatnya gelisah tanpa ia sadari. Suamiku pun mulai berbeda. Ia menatapku lebih lama, terkadang dengan rasa penasaran yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tahu,
Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu dalam diriku yang sebelumnya ia abaikan, sesuatu yang membuatku berbeda dari menantu lain. Hari-hari berikutnya, aku terus menulis dan belajar. Tulisan-tulisan kecilku mulai menarik perhatian di lingkup daring yang lebih luas. Aku menerima komentar dari pembaca yang terinspirasi oleh kata-kataku, meski identitasku tetap anonim. Aku tersenyum sendiri, merasa dunia ini mulai mengakui keberadaanku, meski rumah yang seharusnya menjadi tempat aman masih penuh tekanan. Di rumah, perlakuan ibu mertua tetap tidak berubah di permukaan. Ia masih mengoceh, masih mencoba merendahkan, tapi aku merasakan ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Kadang ia menatapku lama, dan aku tahu ia mulai merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehilangan kendali atas aku. Suamiku tetap diam, tapi aku bisa membaca perubahan kecil di sorot matanya. Ada rasa ingin tahu, ada rasa was-was yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku tahu, langkah-langkah kecilku selama ini mulai berdampak. Aku mulai memiliki posisi yang lebih kuat, bahkan sebelum mereka sadar sepenuhnya. Malam itu, aku duduk di depan laptop untuk terakhir kali sebelum tidur. Aku menatap layar kosong sejenak, lalu menulis dengan hati yang tenang tapi penuh energi. Aku menulis tentang kekuatan yang diam-diam tumbuh, tentang keberanian yang muncul dari luka, tentang perempuan yang belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Aku menutup laptop, menatap foto ayah dan ibu di meja, dan tersenyum. Aku tidak perlu mengekspresikan diri di depan mereka. Aku tidak perlu berbicara keras. Yang penting, aku tahu, sesuatu dalam diriku telah berubah. Aku lebih kuat, lebih tegar, dan lebih siap menghadapi siapapun yang mencoba meremehkan aku. Dan aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti, semua yang meremehkan, ibu mertua, suami, dan keluarga besar, akan menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menaklukkanku. Tapi aku akan membuktikannya dengan caraku sendiri, tanpa harus merendahkan diri atau membalas dengan kemarahan yang kasar. Elegan, tenang, dan tak terbantahkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa rasa takut. Hanya ada ketenangan dan tekad yang membara. Beberapa minggu berlalu, dan ketegangan di rumah mertua semakin terasa. Aku yang sebelumnya selalu tunduk kini mulai menatap mereka dengan cara yang berbeda. Tenang, tapi penuh keyakinan. Tidak ada kata-kata tinggi yang keluar dari mulutku, tapi setiap gerakku seakan memberi pesan halus. Aku tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Suatu sore, saat semua orang sedang berkumpul di ruang keluarga, ibu mertua mulai berkomentar tentang sikapku yang dianggapnya aneh. "Kamu kok sering menatap kami begitu, ya? Seolah-olah ada yang kamu sembunyikan," katanya dengan nada tajam. Aku menatapnya sambil tersenyum tipis. Hanya memperhatikan, Bu, agar tidak melewatkan hal penting. Sekilas, ibu mertua tampak terkejut dengan jawabanku. Ia seolah menunggu aku berkata sesuatu yang akan membuatnya panik, tapi aku tetap tenang. Tidak ada suara tinggi, tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang membuatnya gelisah. Suamiku duduk di samping ibu, wajahnya datar, tapi aku tahu ia juga mulai membaca perubahan dalam diriku. Ada rasa penasaran yang sulit disembunyikan, dan sekaligus sedikit kekhawatiran. Aku bisa melihatnya dalam sorot matanya yang sebelumnya acuh tak acuh. Hari-hari berikutnya, situasi semakin pelik. Setiap kata yang kuucapkan, setiap senyum yang kupasang, mulai menimbulkan kegelisahan di hati ibu mertua. Ia mencoba mengatur aku seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi mudah terpengaruh oleh ocehannya. Aku tetap melaksanakan tugas rumah dengan baik, tapi tatapanku kini berbeda. Ada kedamaian dan kekuatan di dalamnya. Suatu malam, aku duduk sendiri di kamar. Aku menatap foto ayah dan ibu, dan air mataku jatuh perlahan. Tapi kali ini, air mataku bukan karena lemah. Air mataku adalah pelepasan.
adalah pengingat bahwa aku berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mereka yang selama ini kubanggakan. Keesokan harinya, aku menghadapi ibu mertua di meja makan dengan ketenangan yang sama. Ia mencoba memberi komentar tajam, tapi aku hanya menunduk sebentar, tersenyum sopan, dan melanjutkan makan. Ia berhenti, menatapku dengan mata yang sedikit melebar, seolah bingung dengan ketenanganku. Suamiku menatapku lagi, kali ini dengan campuran perasaan. Ada rasa penasaran, ada rasa ingin memahami, dan entah kenapa, ada juga ketegangan kecil yang sebelumnya tidak pernah muncul di antara kami. Aku bisa merasakan jarak yang mulai bergeser, bukan karena kata-kata, tapi karena aura yang kulontarkan, tenang, percaya diri, dan tidak tergoyahkan. Malam itu, aku menulis lagi di buku catatan kecilku. Aku menulis tentang kekuatan yang muncul dari kesabaran, tentang keberanian yang lahir dari luka, tentang seorang perempuan yang mulai menemukan dirinya sendiri di tengah tekanan dan hinaan. Kata-kata itu mengalir begitu saja, membentuk cerita yang hanya aku yang tahu, tapi penuh makna dan tujuan. Aku tahu, gelombang yang aku bangun perlahan mulai mengguncang pondasi rumah ini. Mereka mungkin belum menyadari sepenuhnya, tapi aku tahu efeknya akan terus bertambah. Setiap tatapan ibu mertua, setiap pandangan suamiku, mulai menandakan perubahan yang tak bisa mereka jelaskan. Aku mulai dihitung. Aku mulai diperhitungkan. Dan aku tersenyum, karena aku tahu, ini baru permulaan. Gelombang yang kubangun perlahan akan menjadi badai yang tak bisa diabaikan. Suatu hari nanti, bukan hanya aku yang akan berdiri tegak, tapi mereka akan melihat bahwa meremehkan aku adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Malam itu aku tidur dengan damai, tapi hatiku terus berdenyut dengan tekad. Gelombang yang kubangun diam-diam kini bergerak, perlahan tapi pasti, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa minggu berlalu sejak aku mulai menulis diam-diam, belajar, dan mengasah kemampuan diri. Dan kini, efeknya mulai terasa lebih nyata. Gelombang kecil yang kulontarkan mulai menjadi badai yang perlahan mengguncang rumah mertua. Suatu sore, saat kami semua berkumpul di ruang keluarga, aku merasakan ketegangan yang berbeda. Ibu mertua menatapku lebih tajam dari biasanya. Setiap gerakku ia amati, seolah menunggu kesalahan kecil untuk dimanfaatkan. "Kamu kok sering menatap kami begitu?" tanyanya tiba-tiba. Nadanya meninggi, seolah-olah ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku tersenyum tipis, tetap tenang. Hanya memperhatikan, Bu, agar tidak melewatkan hal penting. Sekilas aku melihat kilatan kebingungan di matanya. Ia tampak gelisah, meski mencoba menutupi. Kata-kataku yang sederhana tapi percaya diri seakan menjadi cambuk yang mengguncang rasa superiornya. Suamiku menatapku dengan campuran penasaran dan ragu. Ia mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak ia perhitungkan. Aku bukan lagi perempuan yang pasif dan takut. Ada sesuatu dalam diriku yang berbeda. Ketenangan, keberanian, dan keyakinan yang sulit diabaikan. Hari-hari berikutnya, interaksi dengan ibu mertua semakin tegang. Ia berusaha mengontrolku seperti biasa, tapi setiap usaha untuk menekanku selalu berakhir dengan kebingungan dan kegelisahan di wajahnya. Ia mulai menatapku berbeda, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai lawan yang tak bisa diremehkan. Suamiku, di sisi lain, mulai sering bertanya tentang kegiatanku di malam hari. Ia mencoba memahami perubahan yang ada padaku, meski aku tetap menjaga jarak. Aku tidak memberikan jawaban penuh. Aku ingin ia merasa penasaran, ingin ia merasakan ketegangan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Suatu malam, aku duduk di kamar menulis lagi. Tulisan-tulisanku kini bukan hanya tentang pengalaman pribadi, tapi tentang perempuan yang belajar menemukan kekuatannya sendiri. Aku menulis dengan penuh perasaan, menyusun kata demi kata dengan hati yang tegar dan pikiran yang jernih. Malam itu, aku tersenyum sendiri.
Aku menyadari bahwa perubahan dalam diriku kini mulai mempengaruhi rumah ini. Mereka mungkin belum menyadari sepenuhnya, tapi efeknya sudah nyata. Ibu mertua mulai gelisah, suami mulai ragu, dan aku mulai diperhitungkan. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin berbeda. Setiap kata yang kuucapkan, setiap gerakanku, mulai menimbulkan kegelisahan di hati ibu mertua. Ia tampak lebih berhati-hati, lebih cermat memperhatikanku. Aku merasakan perubahan itu seperti angin yang lembut namun kuat, merambat ke setiap sudut rumah. Suamiku semakin sering menatapku dengan rasa penasaran yang sulit ia sembunyikan. Ada ketegangan kecil yang muncul di antara kami, namun bukan karena pertengkaran. Ini ketegangan yang lahir dari kesadaran bahwa aku kini berbeda, lebih mandiri, dan tidak lagi bisa dikendalikan seperti dulu. Malam itu, aku menutup laptop dan menatap langit-langit kamar. Aku tersenyum, bukan karena kemenangan instan, tapi karena aku tahu badai yang kubangun perlahan bergerak. Suatu hari nanti, seluruh keluarga akan menyadari bahwa meremehkan aku adalah kesalahan besar. Dan aku siap menghadapi siapapun yang mencoba menghalangiku. Badai ini baru permulaan, tapi aku tahu ia tidak akan berhenti sampai semua yang meremehkanku menyadari kekuatan yang selama ini mereka anggap remeh. Hari-hari di rumah mertua kini terasa seperti medan pertempuran yang halus tapi nyata. Aku tidak lagi takut, tapi ketenangan yang kulukiskan di wajah mulai menjadi tantangan bagi mereka. Setiap tatapan, setiap kata yang keluar dari mulutku, membawa pesan yang tidak bisa mereka abaikan. Suatu sore, saat semua berkumpul di ruang keluarga, ibu mertua memanggilku dengan nada yang lebih tinggi dari biasanya. "Kamu duduk di sini sebentar." Aku berdiri, menatapnya dengan tenang, lalu melangkah mendekat. Tanpa kata, aku menunggu ia bicara. Ia menatapku tajam, lalu mulai berucap, "Kamu kok sering menatap kami begitu? Seolah-olah ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Apa yang kamu lakukan setiap malam di kamar sendiri?" Aku menunduk sebentar, tersenyum tipis, lalu berkata, "Hanya hal-hal yang membuat saya lebih berguna, Bu." Wajah ibu mertua berubah. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyaman. Nada suaranya menegang, tapi ia menahan amarah. Aku tahu, diamku dan ketenanganku mulai membuatnya gelisah. Ia ingin marah, ingin menghukum, tapi tidak tahu caranya. Aku kini bukan lagi menantu yang mudah diatur. Suamiku duduk di samping ibu, menatapku dengan ragu. Ada rasa penasaran, ada rasa gelisah yang muncul dari matanya. Ia mulai menyadari bahwa aku kini berbeda. Tidak lagi lemah, tidak lagi takut, dan tidak lagi bergantung padanya untuk melindungi diri. Ada kekuatan dalam ketenangan itu, sesuatu yang membuatnya terdiam. Hari-hari berikutnya, ibu mertua semakin sulit menutupi kegelisahannya. Setiap kata yang kukatakan, setiap gerakanku yang sederhana, membuatnya berhenti sejenak, menilai, mencoba memahami apa yang terjadi pada aku. Ia mulai menyadari bahwa aku memiliki pengaruh kecil namun nyata, pengaruh yang tidak pernah ia kira sebelumnya. Suamiku mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia bertanya lebih sering tentang kegiatan malamku, tetapi aku tetap menjaga jarak. Aku ingin ia merasakan ketegangan yang muncul dari ketidaktahuan. Ia mulai bertanya-tanya, mulai mempertimbangkan bahwa selama ini ia salah menilai aku. Suatu malam, aku menulis di kamar, mata menatap layar laptop yang terang di kegelapan. Tulisan-tulisanku kini lebih berani, lebih matang, dan lebih menyuarakan keberanian perempuan yang diremehkan. Aku menulis dengan hati yang tegar, dengan pikiran yang jernih, dan dengan energi yang tidak bisa dihentikan. Aku menutup laptop dan menatap foto ayah dan ibu di meja. Air mata jatuh perlahan,
bukan karena kesedihan, tapi sebagai pelepasan. Aku tersenyum, karena aku tahu, langkah-langkah diam yang kulakukan selama ini mulai membuahkan hasil. Aku mulai diperhitungkan, dan ketegangan ini hanyalah permulaan dari badai yang akan datang. Hari-hari berikutnya, rumah terasa semakin panas. Ibu mertua menatapku dengan kewaspadaan yang lebih besar. Suamiku mulai bertanya-tanya dalam diam, dan aku tetap tenang, diam namun penuh pengaruh. Setiap interaksi kecil kini menjadi medan ujian, tapi aku siap. Aku tahu kekuatan yang tumbuh dalam diriku tidak bisa mereka hentikan. Malam itu, aku tidur dengan perasaan berbeda. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tertekan. Hanya tekad yang membara dan ketenangan yang membuatku siap menghadapi apapun yang akan datang. Badai yang kulukiskan diam-diam kini mulai terasa nyata, dan aku tahu, gelombang ini tidak akan berhenti sampai semua yang meremehkanku menyadari kekuatan yang selama ini mereka abaikan. Sejak beberapa minggu terakhir, suasana rumah mertua mulai berubah. Aku yang dulu selalu menunduk kini menatap mereka dengan ketenangan yang berbeda. Diamku kini bukan sekadar kepasrahan. Diamku adalah kekuatan yang mulai terasa oleh mereka. Setiap tatapan, setiap senyum tipis, membawa pesan halus. Aku tidak lagi bisa diremehkan. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, ibu mertua menatapku dengan mata yang tajam, penuh curiga. "Kamu kok sering menatap kami begitu?" tanyanya. Suaranya meninggi sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku tersenyum tipis. Tetap tenang. Hanya memperhatikan, Bu, agar tidak melewatkan hal penting. Jawabku dengan nada biasa, tanpa nada tinggi, tapi penuh percaya diri. Wajahnya berubah. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa gelisah yang muncul. Ia ingin marah, ingin menegur dengan keras, tapi ketenanganku membuatnya ragu. Ia mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia perhitungkan. Aku memiliki kendali sendiri, sesuatu yang tidak bisa ia atur lagi. Suamiku duduk di dekat ibu, menatapku dengan campuran penasaran dan ragu. Ada ketegangan di matanya yang sebelumnya tidak ada. Ia mulai menyadari bahwa aku bukan lagi menantu pasif yang bisa ia abaikan. Ada kekuatan yang lahir dari ketenangan, dan ketenangan itu mulai menimbulkan pertanyaan di pikirannya. Siapa sebenarnya aku sekarang? Hari-hari berikutnya, interaksi di rumah menjadi lebih tegang. Ibu mertua semakin berhati-hati. Setiap kata dan gerakanku ia perhatikan dengan cermat. Ia tampak gelisah, tidak nyaman dengan ketenangan yang kuperlihatkan. Suamiku pun mulai berbeda. Ia lebih sering menatapku, terkadang bertanya tentang kegiatanku di malam hari, tapi aku tetap menjaga jarak. Aku ingin ia merasakan ketegangan yang muncul dari ketidaktahuan. Aku ingin ia menyadari bahwa selama ini ia salah menilai aku. Suatu malam, aku duduk di kamar menulis, mata menatap layar laptop yang menyala di gelapnya kamar. Tulisan-tulisanku kini lebih berani, lebih matang, dan lebih menyuarakan keberanian perempuan yang diremehkan. Kata-kata itu bukan hanya untuk pembaca daring, tapi juga sebagai pengingat untuk diriku sendiri. Aku mulai menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Aku menutup laptop, menatap foto ayah dan ibu di meja, dan tersenyum. Air mataku jatuh perlahan, tapi bukan karena kesedihan. Ini adalah pelepasan, pengingat bahwa aku berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mereka yang selalu kubanggakan. Hari-hari berikutnya, rumah terasa semakin panas. Ibu mertua menatapku dengan kewaspadaan yang lebih besar. Suamiku mulai mempertanyakan sikapnya sendiri, dan aku tetap tenang. Diamku kini menjadi kekuatan yang tidak bisa mereka abaikan. Setiap interaksi kini menjadi medan ujian. Setiap tatapan dan kata yang terucap mengandung ketegangan yang tidak bisa dihindari. Tapi aku siap.
Aku tahu kekuatan yang tumbuh dalam diriku tidak bisa dihentikan oleh hinaan atau kontrol mereka. Malam itu, sebelum tidur, aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Badai yang kubangun diam-diam kini mulai terasa nyata, dan aku tahu, gelombang ini tidak akan berhenti sampai semua yang meremehkanku menyadari kekuatan yang selama ini mereka abaikan. Aku tersenyum dalam hati, karena aku tahu, badai ini adalah awal dari kebangkitan yang tak bisa mereka hentikan, dan aku siap menghadapi setiap tantangan yang akan muncul. Suasana rumah mertua hari itu terasa lebih berat daripada biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menata beberapa cangkir teh, sambil memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan ibu mertua. Cemas, penasaran, dan sedikit takut. Gelombang perubahan yang kubangun selama ini mulai menimbulkan efek nyata, dan ia menyadarinya. "Kamu duduk di sini sebentar," ibu mertua memanggil dengan nada sedikit meninggi. Aku berdiri perlahan dan menatapnya tenang. Tidak ada rasa takut di wajahku. Ia menatapku tajam, mencoba menyembunyikan kegelisahan, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang tak mampu ia kendalikan. "Kamu sering menatap kami seperti itu. Seolah-olah ada rahasia yang kamu sembunyikan." Aku tersenyum tipis. "Tetap tenang. Hanya memperhatikan, Bu, supaya tidak melewatkan hal penting." Ia terdiam sejenak. Tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanan. Aku tahu, dalam hatinya ada perasaan panik kecil yang tumbuh. Panik karena ia tidak bisa lagi mengontrolku sepenuhnya. Suamiku duduk di sampingnya, menatapku dengan campuran penasaran dan rasa kagum yang samar. Ia mulai mempertanyakan persepsinya selama ini tentangku. Hari itu, ketegangan tidak berhenti. Ibu mertua mulai menegur beberapa hal kecil, mencoba mengontrol tingkah lakuku. Tapi setiap usaha untuk menekan aku selalu gagal. Aku tetap tenang, sopan, dan penuh keyakinan. Ketidakberdayanya terlihat jelas di wajahnya. Suamiku mulai ikut menatapku dengan cara berbeda. Ada rasa penasaran, ada rasa ingin memahami yang tumbuh di matanya. Ia mulai sadar bahwa aku bukan lagi menantu pasif yang bisa ia abaikan. Ada kekuatan dalam ketenangan itu, kekuatan yang tidak bisa ia abaikan, meski ia tidak sepenuhnya mengerti dari mana asalnya. Malam harinya, aku duduk di kamar menulis. Tulisan-tulisanku kini tidak hanya tentang perjuangan pribadi, tapi juga tentang perempuan yang menemukan kekuatannya sendiri di tengah tekanan dan hinaan. Kata-kata itu mengalir begitu saja, penuh perasaan dan keberanian. Aku menulis bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, sebagai pengingat bahwa aku sudah mulai bangkit. Hari-hari berikutnya, rumah semakin panas. Ibu mertua tampak gelisah setiap kali menatapku. Suamiku mulai mempertanyakan sikapnya sendiri, mencoba memahami perubahan dalam diriku. Dan aku tetap diam, tapi setiap gerakanku membawa pengaruh yang tidak bisa mereka abaikan. Suatu sore, sebuah insiden kecil terjadi. Saat kami sedang berkumpul di ruang makan, aku dengan tenang menanggapi komentar sinis dari salah satu sepupu suamiku. Tidak dengan nada tinggi, tidak dengan kemarahan, tapi dengan jawaban yang tenang dan tepat. Sepupu itu terdiam, bingung, tidak menyangka aku bisa merespons begitu. Ibu mertua menatapku dengan mata membelalak. Suamiku menatapku lagi, kali ini dengan kekaguman yang samar, campur aduk dengan kebingungan. Mereka mulai menyadari bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa diperlakukan semena-mena. Aku mulai diperhitungkan, dan ketegangan yang muncul tidak bisa mereka abaikan. Malam itu, aku menutup laptop dan menatap langit-langit kamar. Aku tersenyum. Gelombang yang kubangun diam-diam kini menjadi badai yang mulai terasa nyata. Aku tahu, perlahan tapi pasti, posisi dan pengaruhku mulai tumbuh. Suatu hari nanti, semua yang meremehkan aku akan menyesal, dan aku akan berdiri di puncak, tenang, elegan, dan tak terbantahkan. Aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, aku merasa memiliki kendali. Gelombang ini hanya permulaan, tapi aku tahu, badai yang kutanamkan diam-diam akan terus mengguncang,
sampai semua yang meremehkanku sadar bahwa mereka salah besar. Hari itu, rumah mertua terasa lebih tegang daripada sebelumnya. Aku duduk di ruang keluarga, menata beberapa berkas kecil yang kubawa dari kamar, sambil memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan ibu mertua. Cemas, penasaran, dan sedikit takut. Gelombang perubahan yang kubangun selama ini mulai menimbulkan efek nyata. Ibu mertua memanggilku dengan nada yang lebih tinggi dari biasanya. "Kamu duduk di sini sebentar." Aku berdiri perlahan, menatapnya dengan tenang, siap menghadapi apapun. Ia menatapku tajam, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Kamu sering menatap kami seperti itu, seolah-olah ada rahasia yang kamu sembunyikan." Aku tersenyum tipis, tetap tenang. "Hanya memperhatikan, Bu, supaya tidak melewatkan hal penting," jawabku dengan nada biasa, tapi penuh keyakinan. Wajahnya berubah. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyaman yang muncul. Ia ingin marah, ingin menegur dengan keras, tapi ketenanganku membuatnya ragu. Aku kini bukan lagi menantu yang mudah dikendalikan. Suamiku duduk di sampingnya, menatapku dengan campuran penasaran dan sedikit kekaguman. Ia mulai mempertanyakan persepsinya selama ini tentangku. Ada ketegangan di matanya yang sebelumnya tidak ada. Ia mulai sadar bahwa aku bukan lagi perempuan pasif yang bisa ia abaikan. Ada kekuatan dalam ketenanganku, kekuatan yang tidak bisa ia abaikan, meski ia belum sepenuhnya mengerti dari mana asalnya. Hari-hari berikutnya, rumah terasa semakin panas. Setiap kata yang kukatakan, setiap gerakanku yang sederhana, mulai menimbulkan kegelisahan di hati ibu mertua. Ia tampak lebih berhati-hati, menilai setiap tindakanku, mencoba memahami perubahan yang ada padaku. Ia mulai menyadari bahwa aku memiliki pengaruh kecil namun nyata, pengaruh yang sebelumnya tidak pernah ia kira. Suamiku pun semakin sering menatapku, terkadang dengan pertanyaan di matanya yang sulit diungkapkan. Ia ingin memahami perubahan yang kulakukan, tapi aku tetap menjaga jarak. Aku ingin ia merasakan ketegangan yang lahir dari ketidaktahuan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia salah menilai aku. Suatu sore, sebuah insiden terjadi. Saat berkumpul di ruang makan, salah satu sepupu suamiku melontarkan komentar sinis tentangku. Aku menjawabnya dengan tenang, tepat, dan penuh percaya diri. Sepupu itu terdiam, bingung. Ibu mertua menatapku dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan sikapku. Suamiku menatapku lagi, kali ini campur aduk antara kekaguman dan kebingungan. Malam itu, aku duduk di kamar menulis. Kata-kata mengalir begitu saja, bukan sekadar untuk pembaca daring, tapi sebagai pengingat bahwa aku mulai menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Tulisan-tulisanku menjadi cermin dari tekadku. Aku mulai bangkit, perlahan tapi pasti, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Hari-hari berikutnya, rumah terasa semakin tegang. Ibu mertua tampak gelisah setiap kali menatapku. Suamiku mulai mempertanyakan sikapnya sendiri, mencoba memahami perubahan dalam diriku. Dan aku tetap diam, tapi setiap gerakanku membawa pengaruh yang tidak bisa mereka abaikan. Setiap interaksi kini menjadi medan ujian. Setiap tatapan dan kata yang terucap mengandung ketegangan yang tak bisa dihindari. Tapi aku siap. Aku tahu kekuatan yang tumbuh dalam diriku tidak bisa dihentikan oleh hinaan atau kontrol mereka. Malam itu, sebelum tidur, aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Badai yang kubangun diam-diam kini mulai terasa nyata. Aku tahu gelombang ini tidak akan berhenti sampai semua yang meremehkanku sadar bahwa mereka salah besar. Aku tersenyum dalam hati, karena aku tahu, badai ini adalah awal dari kebangkitan yang tak terbendung, dan aku siap menghadapi setiap tantangan yang akan muncul. Suasana rumah mertua hari itu terasa berbeda. Aku duduk di ruang keluarga, menata beberapa benda kecil yang kubawa dari kamar, sambil mengamati gerak-gerik mereka. Ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Ibu mertua menatapku tajam, penuh curiga dan cemas, sementara suamiku menatapku dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Sejak beberapa minggu terakhir, setiap gerakanku,
Setiap kata yang kuucapkan mulai menimbulkan efek nyata. Ibu mertua tampak semakin gelisah. Ia mencoba mengontrol tingkah lakuku seperti biasanya, tapi kali ini setiap usaha untuk menekanku selalu berakhir dengan kebingungan dan rasa tidak nyaman di wajahnya. Suamiku duduk di samping ibu, menatapku dengan campuran penasaran dan sedikit kekaguman. Ia mulai menyadari bahwa aku bukan lagi menantu pasif yang bisa diabaikan. Ada kekuatan dalam ketenanganku, sesuatu yang tak bisa ia abaikan meski ia belum sepenuhnya mengerti dari mana asalnya. Hari itu, sebuah momen kecil terjadi yang membuat ketegangan mencapai puncaknya. Saat kami semua berkumpul untuk makan siang, ibu mertua mulai melontarkan komentar sinis tentang sikapku yang dianggapnya sombong atau terlalu percaya diri. Aku menatapnya dengan tenang, tidak tersinggung, tidak marah. Aku menjawab dengan kata-kata sederhana namun tepat, membuat suasana hening sejenak. Sepupu-sepupu suamiku terdiam, bingung dengan sikapku yang berbeda dari biasanya. Suamiku menatapku lagi, kali ini dengan campuran rasa kagum dan kebingungan. Momen itu terasa seperti kemenangan kecil yang membara. Aku tidak hanya berhasil menjaga ketenangan, tapi juga mulai membuat mereka menyadari bahwa aku bukanlah perempuan yang bisa mereka kendalikan. Setiap tatapan, setiap kata yang kuucapkan, menegaskan posisiku di rumah ini. Malam harinya, aku duduk di kamar menulis. Kata-kata mengalir begitu saja, bukan hanya untuk pembaca daring, tapi sebagai pengingat bahwa aku sedang menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Tulisan-tulisanku menjadi cermin dari tekadku. Aku mulai bangkit, dan efeknya sudah terasa nyata. Hari-hari berikutnya, rumah terasa semakin panas. Ibu mertua mulai menatapku dengan kewaspadaan yang lebih besar. Tidak bisa lagi mengabaikan pengaruh yang kulontarkan. Suamiku semakin sering menatapku, terkadang dengan pertanyaan yang sulit ia ungkapkan. Ia mulai mempertanyakan persepsinya selama ini, mulai menyadari bahwa aku bukan lagi menantu yang pasif dan takut. Setiap interaksi kini menjadi medan ujian. Setiap senyum, setiap kata yang terucap, membawa ketegangan yang nyata. Tapi aku tetap tenang. Aku tahu kekuatan yang tumbuh dalam diriku tidak bisa dihentikan oleh hinaan atau kontrol mereka. Malam itu, sebelum tidur, aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Gelombang yang kubangun diam-diam kini mulai terasa sebagai badai yang nyata. Aku tersenyum, karena aku tahu, perlahan tapi pasti, aku mulai mendapatkan kemenangan kecil atas mereka, dan mereka tidak bisa lagi mengabaikan keberadaanku. Aku tahu, badai ini masih akan terus mengguncang rumah ini. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidur dengan damai, merasa memiliki kendali, dan yakin bahwa suatu hari nanti, semua yang meremehkan aku akan menyadari kesalahan mereka. Sejak beberapa hari terakhir, ketegangan di rumah mertua sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Aku duduk di ruang tamu, menata beberapa buku dan dokumen kecil, sambil mengamati setiap gerak-gerik mereka. Ibu mertua tampak gelisah, mencoba menutupi rasa panik yang jelas terpancar dari matanya, sementara suamiku menatapku dengan campuran penasaran, kekaguman, dan sedikit rasa bersalah yang samar. Hari itu, saat semua berkumpul untuk makan malam, ibu mertua kembali menegur dengan nada tinggi, mencoba mengontrol tingkah lakuku seperti biasanya. Kamu jangan terlalu percaya diri. Menantu perempuan harusnya tahu tempatnya. Aku menatapnya dengan tenang, wajahku tetap sopan, namun ada ketegasan yang terpancar dari sorot mataku. Bu, saya hanya ingin berperilaku sesuai yang saya bisa, agar semua bisa berjalan lebih baik. Jawabku dengan suara tenang tapi mantap. Sekilas, aku melihat kilatan terkejut dan sedikit panik di wajahnya. Ia tidak bisa lagi menahan rasa tidak nyaman yang muncul saat melihat ketenanganku. Ia ingin marah, tapi kata-kataku membuatnya berhenti, seakan menahan emosi yang tak bisa ia lepaskan. Suamiku menatapku, matanya meneliti setiap gerakanku. Ia mulai menyadari perubahan besar dalam diriku, perubahan yang membuatnya ragu dan mulai mempertanyakan persepsinya selama ini. Ia mulai sadar bahwa aku bukan lagi menantu yang pasif, takut, atau bisa diabaikan. Ada kekuatan yang lahir dari ketenanganku, sesuatu yang tak bisa ia abaikan.
Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin panas. Ibu mertua tampak lebih berhati-hati. Setiap kata dan gerakanku ia amati dengan cermat. Ia sadar bahwa aku mulai diperhitungkan, dan itu membuatnya gelisah. Suamiku pun mulai sering menatapku dengan rasa ingin tahu yang tumbuh, ingin memahami perubahan yang kulakukan, tapi aku tetap menjaga jarak. Aku ingin ia merasakan ketegangan yang lahir dari ketidaktahuan. Suatu sore, saat sedang berbincang ringan di ruang tamu, aku menanggapi komentar sinis salah satu sepupu suamiku dengan tenang dan tepat. Suamiku menatapku, kali ini dengan campuran kekaguman dan kebingungan. Sepupu itu terdiam, tidak menyangka aku bisa menjawab dengan cara yang berbeda dari biasanya. Malamnya, aku duduk di kamar menulis. Tulisan-tulisanku kini lebih berani dan matang, menyuarakan keberanian seorang perempuan yang diremehkan. Kata-kata itu bukan hanya untuk pembaca daring, tapi untuk mengingatkanku sendiri bahwa aku sudah bangkit. Hari-hari berikutnya, rumah terasa semakin tegang. Ibu mertua mulai gelisah setiap kali menatapku, mencoba menutupi ketidaknyamanan yang jelas terpancar dari raut wajahnya. Suamiku mulai mempertanyakan sikapnya sendiri, menyadari bahwa selama ini ia salah menilai aku. Dan aku tetap diam, tapi setiap gerakanku membawa pengaruh yang nyata. Malam itu, sebelum tidur, aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Gelombang yang kubangun diam-diam kini terasa sebagai badai yang nyata. Aku tersenyum dalam hati, karena aku tahu, perlahan tapi pasti, aku mulai memegang kendali. Suatu hari nanti, semua yang meremehkan aku akan menyadari kesalahan mereka, dan aku akan berdiri tegak, elegan, tegar, dan tak terbantahkan. Hari itu, rumah mertua terasa berbeda dari biasanya. Sebuah ketenangan yang baru mengalir di udara, meski di baliknya ada kegelisahan yang jelas terasa. Aku berjalan ke ruang keluarga dengan kepala tegak, langkahku mantap. Semua mata menatapku, dari ibu mertua hingga suamiku, bahkan sepupu-sepupu dan anggota keluarga lainnya. Ada keheningan yang menyelimuti ruangan. Ibu mertua menatapku, wajahnya menegang. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tampak dipaksakan. Suamiku menatapku dengan mata yang sulit menyembunyikan kekaguman dan kebingungan. Aku tersenyum tipis, tenang, namun setiap gerakanku memancarkan keyakinan yang tidak bisa mereka abaikan. Selama ini, saya diam, kataku pelan, tapi cukup terdengar jelas oleh semua orang di ruangan. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah waktu untuk belajar, untuk memperkuat diri, dan untuk membuktikan bahwa tidak ada orang yang bisa menilai saya dari asal-usul atau status keluarga saya. Keheningan makin terasa. Ibu mertua menelan ludah. Matanya mulai memerah karena sadar bahwa kata-kata ini adalah kenyataan yang tak bisa ia bantah. Suamiku menatapku lebih lama, mulai menyadari bahwa selama ini ia juga salah menilai aku. Aku melangkah lebih dekat, menatap wajah ibu dan ayahku yang duduk di pojok ruangan, tersenyum penuh bangga. Mereka tak perlu kata-kata. Mereka tahu aku telah berhasil mempertahankan martabat keluarga kami. Aku melihat ibu mertua mulai kehilangan pijakan kekuasaannya. Raut wajahnya menunjukkan penyesalan yang tertahan. "Kamu lihat?" bisikku dalam hati. Tapi kata itu cukup terasa bagi siapapun yang melihatku. Lihat apa yang terjadi ketika perempuan yang diremehkan tidak lagi diam. Lihat kekuatan yang tumbuh dari kesabaran dan keteguhan hati. Suamiku akhirnya berdiri, menatapku, menahan campuran emosi yang sulit ia ungkapkan. Aku salah," katanya pelan. Kata-kata itu sederhana, namun terdengar seperti pengakuan yang berat. Ia menatap ibu mertua, lalu kembali padaku, seolah mencari pemahaman. Ibu mertua terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Semua rencana pengendalian yang selama ini ia susun kini hancur, tak tersisa. Sepupu-sepupu yang tadinya sinis menatapku dengan kekaguman yang samar, bingung dengan perubahan total yang kulakukan. Aku tidak marah, aku tidak membalas dengan hinaan. Aku hanya tersenyum, menatap mereka dengan ketenangan yang elegan. Hari itu, aku merasakan kemenangan yang utuh. Bukan kemenangan yang keras atau penuh kemarahan, tapi kemenangan yang elegan,
dari keteguhan hati dan kesabaran. Aku berdiri tegak, bukan hanya di depan mereka, tapi di atas segala hinaan dan meremehkan yang pernah mereka lemparkan padaku. Suamiku perlahan menghampiriku, menunduk sedikit. Aku menyesal. Aku salah selama ini, bisiknya. Aku menatapnya dengan mata tenang, tidak menuntut lebih. Kata-kata itu cukup, karena aku tahu perubahan sudah terjadi, bukan hanya di matanya, tapi di seluruh rumah ini. Aku melangkah ke ayah dan ibu, memegang tangan mereka sejenak. Mereka tersenyum bangga melihat anak mereka yang pernah diremehkan kini berdiri tegak, penuh kekuatan dan elegan. Malam itu, aku tidur dengan damai. Badai yang kubangun diam-diam kini mencapai puncaknya. Semua yang pernah meremehkan aku dan keluargaku kini tahu bahwa kami pantas dihormati. Kemenangan ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk mereka yang selalu kuanggap keluarga. Dan aku tersenyum dalam hati. Aku telah membuktikan semuanya. Dengan keteguhan hati, kesabaran, dan kekuatan yang tumbuh dari diam, aku bisa menaklukkan mereka yang meremehkan. Kemenangan ini adalah milikku, tenang, elegan, dan tak terbantahkan. Tamat.